Alhamdulillahillazi amarna bil ihtisam bihamdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah umat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, hidayah serta kenikmatan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid As-Salam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, keamanan merupakan salah satu karunia Allah terbesar bagi umat manusia, sebab rasa aman merupakan kebutuhan utama manusia. Tidak mungkin suatu umat atau suatu bangsa hidup dengan baik tanpa terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan akan membuahkan ketenangan jiwa, ketentraman batin, kebahagiaan dan kedamaian hati dalam melaksanakan ibadah. Begitu pentingnya faktor keamanan dalam kehidupan kita, sampai-sampai dalam beberapa kesempatan keamanan didahulukan dari faktor rezeki. Dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau akan meninggalkan keluarganya di sebuah lembah yang gersang, padang pasir yang gersang ketika itu di kota Mekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 126, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbaj'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Permintaan akan keamanan didahulukan atas permintaan rezeki, sebab seorang bisa saja hidup dengan rezeki yang serba kekurangan, tapi dia merasa aman. Namun sebaliknya, dia tidak bisa hidup dengan baik apabila dia senantiasa diliputi rasa takut, walaupun dia memiliki harta yang melimpah, harta yang banyak. Berkat rasa aman, seseorang hamba bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan sempurna. Demikian pula sebaliknya, jika seorang hamba diliputi rasa takut dan was-was, kondisi ini akan berpengaruh terhadap kesempurnaan ibadah
yang dilakukan. Berhubung pentingnya rasa aman demi terrealisasinya keimanan dalam kehidupan seorang mukmin, Nabi Muhammad SAW dalam doanya memohon agar dikaruniai keamanan di samping keimanan. Doa yang dipanjatkan Nabi Muhammad SAW pada saat melihat bulan di awal setiap bulan. Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah bulan ini penuh dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada Allah, kepada hal-hal yang dicintai Rabb kami dan diridhoi. Kewajiban untuk menjaga dan memelihara keamanan negara adalah tanggung jawab semua insan sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing, kecil maupun besar, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non-muslim, umara dan ulama, serta seluruh lapisan masyarakat. Jika ada orang yang berusaha mengacaukan situasi yang sudah aman ini dengan melakukan ajakan teror berupa pengoboman dan peledakan, wajib bagi kita setiap warga negara untuk mencegah ajakan kriminal tersebut sesuai dengan kewajiban dan kapasitas masing-masing. Amanah untuk menjaga keamanan negara harus kita tanamkan sejak dini. Aparat keamanan menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk melakukan tindakan preventif dan represif. Para ulama, ustadz, dai, mubalik diharapkan memberikan pengarahan keagamaan kepada umat akan bahaya tindakan teror tersebut dipandang dari sisi agama. Masyarakat bekerja sama dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk melaporkan setiap hal-hal yang mencurigakan. Para orang tua terhadap anak-anaknya untuk menjaga keamanan dan mengawasi anak-anak dengan siapa bergaul dan dengan siapa berteman. Para guru terhadap murid-muridnya di sekolah. Kita semua bersinergi menjaga dan memelihara keamanan di negara kita tercinta ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, andaikan para pelaku teror beralasan bahwa perbuatan mereka adalah nahi mungkar atas kemungkaran yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan, maka jawabannya amar ma'ruf nahi mungkar merupakan ibadah mulia. Namun harus kita ingat bahwa ada norma yang harus digariskan oleh agama di dalam melaksanakan nahi mungkar ini. Di antara norma yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam mengoreksi pemerintahan kita harus menyampaikan bukan di depan umum, sebagaimana dijelaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut: barang siapa yang menyampaikan nasihat
kepada penguasa, hendaklah jangan menyampaikan di depan umum, akan tetapi genggamlah tangannya dan menyendirilah dengannya. Jika ia mau menerima nasihat tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Jika tidak, sesungguhnya kita telah melaksanakan kewajiban kita. Jadi tidak boleh atas nama jihad dan memberikan koreksi kepada pemerintah dengan cara melakukan teror, intoleransi, radikal, pengeboman untuk menumpahkan darah kaum muslimin dan muslimin tanpa pandang bulu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang tindakan melampaui batas terhadap segala sesuatu, termasuk berjihad sekalipun, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la taqtadu innallaha la yuhibbul muhtadin. Artinya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa melampaui batas dalam berjihad selain dalam bentuk membunuh kaum wanita, anak kecil, para rahib dan orang tua yang tidak memiliki andil dalam memerangi kaum muslim, membunuh orang-orang muslim yang hidup berdampingan dan memiliki perjanjian damai dengan kaum muslim. Kita tidak boleh memerangi walaupun itu bukan muslim. Kalau orang itu sudah hidup berdampingan dengan kita, bersama-sama membangun negara ini, keamanan harus dijaga dan dipelihara, karena keamanan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang hendaknya punya kesadaran masing-masing untuk menciptakan keamanan di tengah masyarakat, dimulai dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri, lalu menyebarkan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat sesuai dengan wewenang dan kapasitas kita masing-masing. Kita tidak boleh radikal, intoleransi, walaupun itu berbeda agama, berbeda etnis, berbeda warna kulit, berbeda derajat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keimanan dan keamanan dalam diri kita dan negara Republik Indonesia, serta dijauhkan dari fitnah kejahatan orang-orang jahat dan orang-orang yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini. Termasuk kita harus memelihara keamanan, ketertiban di Kalimantan Timur, sehingga kita bisa dengan tenang beribadah, dengan tenang bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari
untuk membangun Kalimantan Timur yang lebih sejahtera, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafil muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana walidina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la asyqu la yakbar. Aqimus shalah. Allahu akbar. Asyhadu an